Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agdima Fatihah Fatima. Saya dari kelas manajemen dakwah 1A dengan NIM 1251320168. Pada kali ini, saya ingin membahas mengenai tentang materi komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi adalah kebutuhan dasar manusia yang dimana manusia ini setiap hari berinteraksi, menyampaikan isi, pikiran, perasaan, atau memberikan informasi kepada orang lain. Dalam prosesnya, komunikasi ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Kedua bentuk bagian komunikasi ini saling melengkapi kehidupan kita sehari-hari, baik di dalam lingkungan keluarga, pekerjaan, pendidikan, maupun masyarakat luas. Walaupun komunikasi adalah hal yang umum untuk kita lakukan, tetapi ada hal-hal yang perlu kita pahami, kayak seperti apa sih definisi komunikasi itu sendiri, apa pentingnya, dan apa sih contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbicara tentang definisi komunikasi itu sendiri, kata komunikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah: komunikasi adalah pengiriman atau penerimaan suatu pesan atau berita di antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Verbal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu berasal dari bahasa Latin verbum yang berarti kata atau perkataan, atau verbal yang berarti berkenan dengan perkataan atau bahasa secara lisan bukan tertulis. Non-verbal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu tidak dalam bentuk percakapan atau tidak dalam bentuk bahasa. Selanjutnya dikutip oleh jurnal Intelek Insan Cendekia, yaitu komunikasi merupakan dasar yang dimana tidak bisa dipisahkan oleh kehidupan manusia sehari-hari, karena manusia itu saling bertukar informasi, yaitu menyampaikan ide, menyampaikan perasaan, atau membentuk relasi sosial melalui komunikasi. Dikutip oleh jurnal ilmiah mahasiswa, komunikasi nonverbal yaitu pertukaran pesan yang tidak melibatkan suara tetapi menggunakan bahasa tubuh, yaitu seperti kontak mata dan elemen-elemen lainnya untuk pendekatan komunikasi. Dikutip oleh jurnal karya Tri Indah Kusmawati, komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, entah lisan maupun tulisan, atau menggunakan kata-kata baik dalam percakapan maupun tulisan atau speak language. Dikutip oleh jurnal Studi Komunikasi dan Dakwah, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal itu adalah bentuk membangun dalam interaksi antar budaya dan agama di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya komunikasi verbal dan nonverbal ini memiliki karakteristik dan peran yang berbeda. Namun, mereka ini saling melengkapi, memfasilitasi interaksi antar budaya dan agama. Nah, kesimpulannya yaitu komunikasi verbal ini adalah komunikasi yang menggunakan pesan lewat kata, lisan maupun tulisan. Kalau komunikasi nonverbal yaitu pesan lewat ekspresi, gestur, simbol, atau intonasi. Keduanya saling melengkapi karena untuk membuat pesan lebih efektif, komunikasi efektif ini membutuhkan kombinasi pesan verbal dan nonverbal karena keduanya saling melengkapi dalam menyampaikan makna. Selanjutnya, ada definisi para ahli. Yang pertama yaitu bukunya berjudul Sosiologi Komunikasi Kontemporer, Teori Paradigma Teknologi Komunikasi. Pengertian komunikasi verbal dalam buku tersebut yaitu komunikasi verbal menggunakan simbol-simbol atau kata-kata baik yang dinyatakan secara oral atau lisan maupun secara tulisan. Selanjutnya, definisi para ahli yang kedua yang berjudul Komunikasi Nonverbal Mengenal Bahasa Tubuh Dasar. Di dalam buku ini menjelaskan bahwasannya komunikasi nonverbal ini adalah menggunakan bahasa tubuh. Jadi, bahasa tubuh itu adalah istilahnya
body language yang pasti bagian dari komunikasi nonverbal. Jadi apa sih bahasa tubuh itu? Bahasa tubuh itu adalah asal kata dari kata benda, yaitu postur tubuh atau gerakan. Selanjutnya, definisi para ahli yang ketiga yaitu berjudul berperilaku dalam organisasi. Di dalam buku tersebut menjelaskan bahwasannya komunikasi ini adalah pertukaran informasi antara sender dan receiver dan bisa menarik kesimpulan sebagai persepsi makna tentang sesuatu antara individual yang terlibat. Selanjutnya ada definisi yang keempat berjudul komunikasi verbal dan nonverbal. Di dalam buku tersebut menjelaskan bahwasannya komunikasi verbal ini komunikasi ini menggunakan kata-kata, baik secara lisan ataupun tulisan. Komunikasi verbal ini paling banyak dipakai dalam hubungan antara manusia untuk mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan, fakta, data, dan informasi, serta menjelaskan saling bertukar perasaan dan pemikiran, saling berdebat dan bertengkar. Nah, yang terakhir yaitu definisi para ahli yang kelima berjudul pengantar ilmu komunikasi, yang dimana di buku tersebut menjelaskan bahwasanya komunikasi adalah sebagai ilmu yang multidisiplin, mempunyai banyak pengertian dan makna sesuai dengan latar belakang bidang ilmu yang memberi pengertian. Kesimpulannya, para ahli setuju bahwasannya komunikasi verbal dan non-verbal ini adalah kedua aspek yang tidak bisa dipisahkan karena keduanya ini saling mendukung agar pesan dapat dipahami secara utuh. Nah, apa sih pentingnya dalam komunikasi verbal dan nonverbal ini? Yaitu membangun pemahaman, pesan jadi lebih jelas dan tidak salah tafsir, mendukung hubungan sosial, ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan intonasi dapat memperkuat kedekatan dalam interaksi. Efektivitas penyampaian pesan bahasa lisan, tulisan, verbal akan lebih kuat bila didukung ekspresi dan nonverbal. Meningkatkan kredibilitas komunikator yang bisa mengelola komunikasi verbal dan nonverbal akan lebih dipercaya audiensi. Apa sih contohnya dari komunikasi verbal dan nonverbal ini? Baik, komunikasi verbal ini adalah contohnya seperti guru menjelaskan materi di kelas, percakapan antara teman, presentasi atau pidato. Kalau komunikasi nonverbal itu contohnya seperti kita menganggukkan kepala, bahwasanya kalau itu tandanya setuju. Nah, menyapa orang lain dengan senyuman itu juga termasuk nonverbal. Nah, yang ketiga, kalau kalian menunjuk arah dengan tangan itu juga termasuk. Nah, yang keempat ini intonasi suara yang berbeda ketika kita sedih, marah, ataupun senang. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.